Bagai asam dan garam bertemu di belanga. Kulit sehat, wajah mempesona, oh indahnya. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja, Telu Papat. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program podcast Tribun Jogja. Dan kita sudah berada di klinik Nafa Green Plus yang ada di daerah Kota Baru, tepatnya di depan Gereja Kota Baru. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua dokter cantik ya yang akan menemani ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini sambil ngabuburit ya. Sudah ada bersama kita ada Dokter Lucy Dan Dokter Intan. Selamat sore dok. Apa kabar? Sore. Sehat? Sehat luar biasa ya. Kita harus semangat selalu ya, sehat. Dok. Harus ya. Charming loh, saya Ya, semangat sekarang gitu ya. nomor satu harus sehat. Nah, Iya. betul. Kalau setiap hari ngabuburit gini ya semangat Oh terus. iya. Gak apa-apa, kesini aja mampir. Jadi yang paling ganteng ya dok. Oke, Dokter Lucy dan Dokter Intan. Nah, bersama Tribuners ini pengen tahu nih seluk-beluk apa ya? Kita membahas soal kecantikan ya. Tentu di sini nanti Mbak Ruri akan lebih paham ya, karena kalau bicara kecantikan itu identik dengan perempuan. Padahal saya juga butuh gitu, laki-laki ya. Maksudnya untuk tampil bukan cantik istilahnya apa ya? Tampil sehat gitu ya. Terkait dengan kesehatan nanti kulit dan perawatan tubuh ya, ada wajah, ada berbagai macam hal. Nah, Dokter Lucy dan Dokter Intan kadang tidak hanya perempuan ya, laki-laki pun kadang merasa insecure bahasa anak sekarang ya. Iya kan dok, ini awalnya bagaimana sih sehingga kata-kata insecure ini kemudian dipakai seseorang untuk istilahnya untuk mengungkapkan bahwa dia tidak percaya diri. Nah ini seperti apa sih dok kemudian efeknya nanti untuk kesehatan kulit ya dan wajah gitu ya. Nah, mungkin dari Dokter Lucy dulu ya, kita pengen tahu. Oke, selamat sore Tribuners semuanya. Kita jumpa sore ini di Nafa Green Plus di tepatnya di Jalan Abu Bakar Ali. Ya. Di depan Gereja Kota Baru ya. Iya, depan Gereja Kota Baru. Gampang dicari ya Gampang dok. dicari dan kalau di sini ngabuburit jangan khawatir karena di sebelahnya kita punya petit gitu ya. Yeah. Jadi langsung bisa buka bersama. Nah di sini. ini dok yang dari tadi ngawe-awe ya. Iya, nunggu sebentar lagi. Belum boleh tapi ya. Iya, nunggu sebentar lagi. Oke. Kita tadi ngomongin tentang insecure, insecure Jadi ya, self confidence. orang nggak percaya diri. Jadi kenapa orang ini nggak percaya diri? Jadi sebetulnya awalnya adalah dari kita sendiri gitu ya Mas ya. Jadi mungkin orang nggak percaya diri itu karena merasa dia itu nggak mampu, merasa dia itu nggak cantik atau nggak ganteng atau banyak masalah, jerawatnya banyak gitu ya. Jadi nyindir nih dokter nih. Iya. langsung keluar itu karena tadi langsung lihat ya. Gede soalnya. Jadi mungkin merasa jadinya ketemu orang ini gimana gitu ya. Iya. Nah, padahal sebetulnya insecure ini bisa kita buat gitu ya. Kita bisa buat jadi orang ini jadi percaya diri. Yang tadinya nggak percaya diri bisa jadi percaya diri gitu ya. Caranya bagaimana gitu ya. Ini ngomongnya jadi panjang kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Biar dok nggak sambil kerasa nunggu ya buka tadi kan. ngabuburit ya, beduk ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya awalnya pertama kali ini orang harus ngerti dulu ya. Kita ini bagaimana sih gitu ya. Saya ini punya apa? Diri saya ini punya apa gitu ya. Jadi saya ini punya kekurangan apa ya? Saya ini punya kelebihan apa ya gitu ya. Jadi orang pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Yang penting kita ini bisa mengidentifikasi diri kita ini di mana posisinya gitu ya. Nah, kalau kita punya kekurangan, nah kita harus bisa bagaimana kekurangan ini kita rawat. Gitu ya. Kita rawat meskipun
jelek banget, nantinya akan jadi baik kok. Nanti pengalaman banyak, nanti diceritakan sama Dokter Intan. Oke. Pengalaman di sini banyak pasien kita ini yang awalnya jelek banget, akhirnya jadi bagus banget. Ini ada gitu ya. Oke. Awalnya memang harus awalnya lebih memang banyak ngobrol iya, sama diri betul, sendiri ya dok ya. betul. Jadi tapi terutama mungkin nggak cuma penampilan, jadi harus kita tahu bahwa kita ini adalah punya sesuatu selain penampilan Iya, iya. ya. Jadi kita harus update terus gitu ya. Jadi misalnya saya pun sudah tua begini tetap harus update gitu ya Mas ya. Jadi Enggak tua. nggak tua ya, nggak mau tua. Tua tapi Usia maunya tua, muda nggak mau terus tua. ya. Oh, ya. Jadi harus selalu belajar. Jadi nggak selesai sampai belajar sarjana Iya, iya. S1, S2 tuh nggak. Jadi tetap kita ini harus Update terus ya. terus begitu. Ini biasanya kalau perempuan gini kan lebih getol untuk perawatan ya, lebih aware. Yang penting kita ini ngerti permasalahan diri kita. Jadi Iya. makanya jangan ragu-ragu untuk datang ke tempatnya kita gitu ya. Karena kita konsultasi free kok. Nggak beli nggak apa-apa. Jadi kita ketemu dulu, ngobrol dulu, kebutuhannya apa sih, permasalahannya apa sih, dan nanti datang berikutnya baru nanti kita misalnya mau beli produknya, oke. Yang penting kita ketemu dulu. Oke, nah ini sebagai dokter kecantikan ya, pasti sangat dekat dengan kecantikan, tampilan luar seseorang ya. Bagaimana pandangan dokter mengenai istilah cantik itu sendiri? Ya, Monggo, kalau- Dokter Lucy atau Dokter Intan? Iya, Dokter Mbak Intan Ruri. monggo. Kalau saya dulu kuliah itu pernah baca buku Cantik itu Luka. Apa bener demikian gitu? Karena kadang kalau habis apa namanya itu Perawatan. iya, apa sih yang ambil jerawat Facial. kan sakit tuh sampai nangis-nangis. Tapi nanti kan jadi cantik, gak apa-apa lah gitu ya. Itu gimana itu? Gimana monggo Ya, dokter? kalau cantik itu kan kok biasanya orang itu kebanyakan persepsinya identik sama kulit putih gitu ya. Sama fisik ya. Fisik ya. Cuman kalau saya sih, menurut saya sih persepsi yang salah. Kalau cantik itu harus putih, harus langsing lah, harus tinggi gitu kan. Kutilang istilahnya. Kutilang, apa Kulit itu? tinggi langsing. Kulit kuning tinggi langsing. Oh, kutilang ya. Oh, berarti malah baru tahu loh istilahnya itu. Ya, kutilang. Oh, ada kutilang gitu ya. Apa ya kodenya? Kalau ada yang wanita tinggi, putih langsing, wah kutilang. Kutilang. Zaman ini. Iya, iya. Tapi itu sebenarnya udah nggak ini lagi relate dengan sekarang Enggak, ya dok iya, ya. nggak relate. Jadi kalau dan juga wanita semua kan masih cantik ya, itu Ya. kan masih iya, dan dia punya keunikan sendiri-sendiri Betul. juga, punya kelebihannya masing-masing juga. Nah, kalau menurut pribadi saya sih kalau cantik itu pasti semua wanita, tapi yang bisa dia sadar tuh untuk perawatan tubuh, perawatan kulit, semua yang dikasih Tuhan kan harus kita rawat juga, Oh, dan setuju. juga bisa berpenampilan menarik seperti itu. Jadi nggak harus yang kulitnya harus putih, harus yang tinggi, langsing seperti itu sih kalau saya. Artinya cantik atau ganteng dengan versi terbaik dirinya masing-masing. Iya. Gitu. Waduh, bijaksana sekali saya. Bisa muncul kata-kata gitu ya. Setelah jajar dokter Lucy sama dokter Intan ini saya jadi upgrade knowledge gitu. Itu cantik menurut dokter ya. Mungkin cantik menurut pandangan laki-laki bagaimana? Jujur ya, kalau cantik menurut Iya, ya. pandangan kaum Adam itu pasti juga ada faktor fisiknya. Tentu dengan konsep cantik adalah parameter cantik gitu ya, yang beda-beda. Misalnya kayak tadi kutilang mungkin bagi sebagian laki-laki menjadi parameter cantik, tapi bagi saya tidak hanya itu. Saya akan ngobrol dulu nih dengan si Nyambung perempuan. nggak gitu? Nah, apakah nyon sewu ya, Dok, apakah bukan smart sih istilahnya, apakah nyambung tadi ya? Minimal frekuensinya bisa tektokan. Jadi kalau frekuensinya nggak sama kan kadang juga orang kemudian pakai istilah yang agak sarkas, ilfil gitu ya. Oh, saya antriannya udah dipanggil. Ya, karena kita langsung ini ya di apa namanya klinik Langsung di Nafa Green klinik. ya, dan ini dari tadi sudah mondar-mandir orang perawatan ya. Oke, tadi ya jawaban cantik itu. Jadi nggak hanya fisik, tapi attitude juga gitu ya. Kadang kita ketemu sama orang yang attitude-nya nggak bagus, tapi memang cantik, tapi kan kemudian orang jadi tadi istilahnya sarkasnya ilfil aku kayak gitu ya dok ya, begitu. Nah itu cantik menurut dokter dan cantik menurut Mas Yuda ya. Nggak mudah kayaknya jadi perempuan ya, apalagi di Indonesia nih kaitannya Ya, sama saya akui cantik itu tadi ya. Bener di Indonesia ya, memang nggak mudah, apalagi kita dihajar dengan apa namanya parameter cantik yang tadi ya. Ya,
putih dan sebagainya. Nah, ya. iya itu terkait dengan tuntutan menjadi seorang perempuan yang cantik. Itu sebenarnya gimana menurut Jangan dokter? salah, sebentar. Cowok juga sekarang. Begitu K-pop masuk ya, jungkok lah, lah. Gimana coba? Kayak Mas Domas, kameramen kita, apa saya itu harus putih begitu? Gimana saya? Gitu. Jadi opa ya. Iya, jadi opa tuh. Gimana dok yang pertanyaan Mbak? Itu gimana? Menurut pendapat dokter tentang tuntutan menjadi seorang perempuan? Yang begitu berat ya. Iya. Oke, jadi intinya kadang orang ini ada standar cantiknya tuh kayak apa. Nah, yang penting kita ini jangan ngejar sesuai standarnya orang ya. Orang lain kok kayak sepakat. gitu ya. Iya. Jadinya aku juga harus Setuju, seperti setuju. itu ya. Iya. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi orang sendiri-sendiri. Iya. Saya punya hidung seperti ini, saya punya Iya, pipi seperti betul. ini, saya Justru punya itu mata seperti anugerahnya ini. di situ. Iya. Saya punya warna kulit seperti ini. Iya, gitu jadi ya. beda. Beda-beda. Memang beda-beda. Dan yang beda-beda itu mari kita rawat gitu ya. Karena ini memang udah anugerahnya Tuhan, kita tuh punyanya seperti ini gitu ya. Kita nggak bisa dong putih seperti orang barat gitu ya. Kita ya sawo matang ya sawo matang gitu ya. Asia. Mungkin bagi orang itu kekurangan, tapi bisa kita jadikan kelebihan ya dok ya. Betul. Ya, soalnya kan Iya. kadang kalau misalnya kulit nggak putih ya tapi coklat, tapi dia rajin perawatan. Kayak saya Nah, bilang gini ya. glowing kan. Kayak saya, Lumayan saya ya. coklat kan dok. Kayak saya coklat ya. lebih enak dilihat orang Iya, gitu jadi, ya. yang penting itu kulit kita tuh sehat. Sehat. Ya kan, sehat, tidak ada masalah. Nggak kelihatan kusem gitu ya pokoknya. Lihat glowing, nggak kusem gitu ya. Jadi nyaman. Betul. Nyaman, Auranya itu enak. terpancar Iya, gitu ya. Lancar. Jadi ibaratnya kalau misalnya pohon ya, pohon yang tua itu kan apa ya, kulitnya tuh banyak yang lupas-lupas Ya, gitu ya, nah, kering gitu ya. Ranggas loh. Nah, nah, Ranggas. kita usahakan dengan dirawat jangan sampai ibaratnya itu tuh adalah sel-sel tua kulit kita gitu, numpuk jadinya kusem karena apa, sinar matahari ini nggak bisa dipantulkan gitu ya. Jadi sinar nggak dipantulkan ya keserap di sini jadinya kusem banget gitu ya. Ketika itu dibiarkan saja ya dok ya. Makanya kalau dengan dirawat, pakai produk yang tepat gitu ya. Jadi nantinya akan lembab, tidak akan kering dan tidak akan banyak sel mati di situ. Jadi kelihatan bersinar. Ibarat apa merawat tanaman hias ya. Ya Monstera variegata itu. Ya. Tempatnya harus teduh gitu kan. Sinar mataharinya diatur. diatur. Nah, kayaknya seperti Airnya itu. juga gitu-gitu ya. dijaga ya. Sepakat. Saya paling nempel tadi Dokter Lucy bilang tua tapi nggak mau tua itu loh. Nah, itu. Jadi ini ya slogan yang kayaknya bener juga ya. Tua tapi kita nggak Ya, harus semangat terus dong. Betul. Ya, gitu ya. Oke. Menarik ini ya. Cuma kan nggak banyak yang punya kepercayaan diri seperti itu. Nah, menurut dokter bagaimana sih mengatasi krisis kepercayaan diri buat para perempuan mungkin yang belum punya kepercayaan diri yang maksimal mungkin ya? Ini mewakili pribadi ya. Iya, soalnya jujur saya itu insecure setiap saat. Coba Dokter Intan tuh. Oh, nggak dokter Intan. Percaya diri ya, kalau orang nggak pede itu kan berarti dia apa ya namanya, dia punya kekurangan yang dia rasa gitu ya. Pasti itu, padahal kan semua orang kan punya kekurangan kelebihan sendiri-sendiri kan, tidak bisa disamaratakan kan tadi ya sama kayak Dokter Lucy. Tapi gimana sih dengan kekurangan itu, dia mau digimanain, apa mau didiemin aja atau mau cari solusi atau mau gimana gitu. Kalau dia cari solusi ya misalnya nih kayak tadi ya ada pasien saya sih, dia tuh datang bener-bener pakai masker ketutup, pakai apa namanya hoodie lah, Ya, jaket hoodie, itu, ya. pakai kacamata, dia rambutnya ke depan, nunduk terus gitu kan. Gimana saya insecure dok dengan saya sendiri Dengan keadaan gitu. dia. Iya. Sebenarnya dia udah merasa itu udah Iya, bagus sudah, ya. Karena kan dia merasa. sadar, sudah sadar. peka ya. Kita boleh lihat wajahnya seperti apa dulu. Saya malu gitu, nggak percaya diri gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu, saya lihat dulu. Terus udah dilihat, oh ya udah jerawatnya banyak tuh. Oke. Ya udah, ini rencananya mau gimana? Mau perawatan, Treatment mau ya. kita cari solusinya bareng-bareng atau enggak gitu kan. Ya udah mau perawatan, terus lama-lama beberapa bulan kemudian ya sekarang sudah pede, dia udah rambutnya diikat belakang, udah nggak yang rambutnya ke depan semua, oke. udah bersih Karena walaupun masih ada jerawat. menutup jerawatnya Iya, mungkin tadi ya, ke iya, depannya ya, heeh. rambutnya. Jadi dia sekarang
sekarang udah pede ya, udah dok, udah bersih kok gitu. Jadi ya memang harus ada apa ya namanya tadi, kemauan dari diri dia sendiri ya. sendiri. Ya, Kalau ya, memang ya. dia nggak mau kan ya susah juga. Ya, ya. Dia mau gimana, mau percaya diri. Tapi artinya di sini kemudian peran dokter juga sangat penting ya. Artinya kemudian jadi sahabat itu ya. Iya, Nanti iya. sering komunikasi Iya, di luar iya. apa Ya, kadang konsultasi resmi di klinik gitu ya. Jadi dia kadang kesini udah cerita-cerita, udah di luar gitu. itu malah Iya, ya. heeh. Itu yang membuat orang kemudian mungkin punya teman untuk Teman, iya, merilis tadi ya. Rasa ketidakpercayaan dirinya. Iya, sekarang dia udah bersih, udah cantik, Oke lah, udah saya pede besok gitu. agendakan ke Dokter Intan Tolusi lah ya untuk ditunggu. Iya, iya, menarik ya itu. Ya, yang penting kan mau dianya. Iya, iya, iya. Oke. Kalau nggak mau ya kita susah juga mau bantu dia, mau percaya dirinya kan Ya. susah juga. Ya, aku bayangin sebagai Dokter Intan dan Dokter Lucy ini memang harus punya ekstra siasat ya, mensiasati bagaimana membangkitkan kepercayaan diri pasien ya dok ya. Artinya kan Selain tidak dokter, hanya ya jadi teman tidak ya. hanya tidak hanya ngobrol melulu soal treatment dan Iya. perawatan, kan harus ngobrol lain-lain juga gitu ya dok. Pernah ada pengalaman apa dok kalau Dokter Intan tadi? Dan itu kalau ini 20 tahun loh. 20 tahun ya dok. Banyak. Maaf ya, saya sebut durasi karirnya. Jadi ya memang Gak apa-apa. ya itu dia. Memang iya. Emang iya. 20 tahun. Memang iya, oke. Pasti pengalamannya luar biasa. Iya. Jadi banyak ya. Jadi satu hal yang saya sebetulnya insecure juga waktu mentreatment pasien ini gitu ya. Ya. Jadi dokter juga masih ada insecure iya, kadang ya. Karena begini, kalau yang kasus-kasus biasa oke ya, kita udah percaya diri banget gitu ya. Tapi nggak over ya. Penting juga nih ya. Penting Nanti kita bahas. Jadi kan kasus ini adalah kasus rambut mas. Rambut. Ya Mas Yuda. Nah, gitu. untuk Jadi- gondrong saya ya, jadi aman. Jadi ada mahasiswa waktu itu ya, Iya. karena laki-laki. Iya. Laki-laki mahasiswa Ya, kedokteran ya, otomatis waktu oke. itu ya kedokteran ya. Nah datang dengan alopecia atau alopecia. Iya, ya, tahu. Ya, tahu Kayak ya. mohon maaf kemarin istrinya Botak. Will Smith. Iya. Iya. Jadi botak. Saya udah gini, aduh kok botaknya banget begini ya. Parah, oke. Tak lihat kok akarnya masih nggak ya, bisa tumbuh nggak ya iya, gitu ya. iya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap membuat pasien ini adalah, ayo mas bisa, coba ya. Iya. Pokoknya kita bareng-bareng, saya usaha, mas juga mau di rumah telaten gitu ya, pakai serumnya, pakai ininya. Akhirnya dia mau, Ya. mau pakai serumnya, mau perawatannya. Waktu itu 2 kali perawatan ke sini. Dan kebetulan karena ini ada luar pulau, nggak di sini. Iya, iya, iya. Jadi pasti mesti WA dulu, dok Oke. ada nggak gitu pasti gitu. Jadi kita boleh ya Tribuners kalau misalnya mau janjian gitu nggak apa-apa di Oke, sini. Jadi iya, iya. Konsultasi jarak jauh gitu Bisa. berarti Bisa. bisa juga dok online ya. Iya. Oke, untuk mempermudah ya dok ya. tuh. Jadi waktu itu datang setelah 3 bulan saya kaget loh. Puji Tuhan ini tumbuh ya. Dalam 3 bulan itu ya. Dalam 3 bulan. Oke. Jadi tumbuh ya. Ya mas berarti kita lanjutin ya. Dia mau. Itu kalau besok saya ke Jogja saya datang lagi gitu. Akhirnya dia mau datang lagi dan akhirnya sekarang nutup. Nutup dok sama. Iya. Lebat. Iya, nutup. Saya juga. Saya bahagia Rasanya banget bahagia ya. juga. Bahagia Happy banget ya, kita Dok. bisa menolong ini bahagia banget. iya. Padahal awalnya saya juga ragu-ragu bisa nggak ya, tapi ayo kita coba. Yang penting kita ini sebagai dokter nih tahu ya. Jadi masalahnya pasien ini apa, kemudian kita tahu apa sih sebetulnya yang menyebabkan itu. Jadi Iya, kita iya. bisa punya strategi yang tepat untuk membantu Diagnosanya pasien. tadi ya. Betul. Iya, oke. Menarik juga ya pakalanya. Justru malah rambut ya, karena itu bagian dari kalau ini mahkota. Ya, gitu ya. Mahkota. Itu untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan? Pernah juga Perempuan dok? Pernah. Tapi kalau perempuan cenderung bukan rambut ya, kebanyakan ya jerawat. Wajah ya. Lebih ke wajah ya. Memang tadi kalau dengar cerita Dokter Intan sama Dokter Lucy itu Mbak Ruh, jadi kayaknya self confidence itu ya. Bagaimana keyakinan tumbuh itu kan katanya kalau Mbak Ruh ini kan belajar yoga nih. Nah, Bisa apa sih dong. namanya sih istilahnya? Apa? Ketika kita keyakin itu kan penyembuhnya yang utama adalah diri kita ya kan? Iya, tetap harus belajar mensugesti diri Iya, sendiri kan ya sendiri, dok. iya, betul.
lagi masih Ya, tetap harus menguat yakin dulu kepercayaan diri ya. Percaya dulu. Iya, kalau nggak yakin Bisa. susah. Ya. Dan buktinya Kalau ini kita sudah tadi. nggak klik ya, ya kan bisa gitu ya. Nah, Harus kalau- berjodoh dulu gitu ya. Harus klik dulu ya. Nah, kalau untuk dukungan untuk para perempuan yang belum memiliki kepercayaan diri. Nah, itu seperti apa, dokter? Soalnya pasti banyak ini. Gimana? Dan untuk Nah, ini- lebih ya. lebih mencintai diri sendiri. Harus menilai diri kita dulu, ya nilai diri kita sendiri dulu. Apa sih yang kita kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian kalau udah tahu kekurangan kelebihannya itu nanti kita bisa nerima tuh. Kalau udah nerima kelebihan kekurangan kita kan pasti nanti kita udah akan mencintai diri kita sendiri Betul, juga. iya. Nah, kalau udah mencintai diri kita sendiri, pasti nanti kita akan memberikan apa nih yang terbaik buat kita gitu. Ya kalau misalnya wajah ya pasti kita akan rajin untuk perawatan wajah, mulai rajin perawatan wajah, kulit, kemudian mensyukuri apa yang diberi oleh Tuhan, harus merawat dan sebagainya. Jadi ya itu sih ininya. Bersyukur mungkin ya intinya. Harus lebih bersyukur segala kekurangan dan kelebihannya, Dok ya. Ya, memang Ya, itu dan harus merawatnya. Tidak mudah juga ya. Kemudian untuk terima ing Iya. pandum. Jadi kan Dok ya. Terus sih paham ini. Terima ing pandum itu kan memang susah ya. Ya. Tapi dulu saya nerima ing pandem juga loh. Waktu saya tuh SMA masuk kuliah tuh jangan salah, saya tuh jerawat banyak gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi saya dulu juga masa bodoh ya, kuliah nggak merhatiin, tapi lama-lama saya ini kok ya kita ini besok ketemu sama customer gitu ya. Jadi kalau customer lihat kita nggak nyaman kan akhirnya nggak nyaman Nggak nyaman juga juga. gitu ya. Jadi dari situ kemudian saya dulu ke dokter kulit ya, waktu itu sudah Sudirman almarhum tuh. Oh iya. Sepok loh banget itu ya. Iya. Akhirnya jerawat juga hilang dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan nggak pernah lagi bermasalah gitu ya. Jadi karena tadi kita tahu masalah kita dan kita mau melakukan perubahan dan akhirnya berubah jadi baik. Berarti teman-temannya Dokter Lucy ini ya tangling sekarang. Oh, pangling. Sama Semakin dulu tua yang semakin malah tambah cantik gitu ya. Nggak gitu juga. berarti Lah harus begitu ya. Iya, Jadi harus ibaratnya begitu. kita begitu. Jadi semakin tua kita jangan semakin jelek lah, Betul. jangan semakin tua lah. Kayak buah semakin mateng kan semakin manis ya, Dok ya. Dokter maaf, mau menyambung sedikit tentang jerawat itu tadi. Nah, kalau untuk usia remaja, nah itu tuh sebenarnya lebih terpengaruh sama hormon atau gen, kan ada juga katanya yang Betul. jerawat itu Dari ada hormon. faktor gen ya. Iya. Jadi untuk jerawat itu sebetulnya kita langsung nggak apa-apa ini. Iya nggak apa-apa. Oke. Langsung aja Dok. Nggak usah berhenti nih sampai buka puasa. Duh, boleh nggak sih bau dulu? Oke ya, jadi sebetulnya inti jerawat itu sebetulnya dipengaruhi ada 4 hal yang pokok ya. Jadi yang pertama kali adalah karena sumbatan. Sumbatan itu karena apa gitu ya. Jadi sumbatan itu biasa orang nggak rajin cuci wajah. Oke. Ya. Orang bermakeup tebal, Ya. tapi nggak dibersihkan. Ya. Habis pergi, pulang ke rumah capek, langsung tidur, misalnya begitu. Jadi ini adalah kunci utama untuk sumbatan yang bisa menyebabkan awalnya muncul jerawat. Gini tadi ya Dok ya. Nggak pernah. Berarti nggak pernah nggak bersihin muka kan? Enggak gitu Ketahuan juga. ya, Dok ya. Karena tuh saya tuh suka kegiatan outdoor gitu ya. Jadi Gak apa-apa, boleh banget, justru bagus ya. Nah, itu. Yang penting sadar setelah outdoor, pulang ke rumah, ya cucilah wajahnya, dibersihkan. Nah setelah itu kenapa? Karena kalau sumbatannya nggak dibersihkan, lama-lama bakterinya yang tadinya ini bersahabat dengan kita, yang tadinya ini ada alami di tempat kita, yang tadinya nggak papa, jadi papa. Oh, oke. Jadi papa akhirnya menimbulkan yang namanya peradangan, timbullah yang namanya jerawat. Ditambah lagi kondisi tertutup dari kelenjar minyak di kulit kita ini tambah banyak. Ini namanya penjelasan semakin detail ya Mbak Ruru ya. Nanti harus disimak benar-benar Oke, ya sama iya. tim bisa. Kita tahan dulu sebentar ya. Boleh. Ya. Nanti dilanjut Ini lagi juga ya, saya Dok, tahan ya. ini yang di Oke ya. Tribuners yang kemana-mana dulu. Nanti kita balik di Tribun Jogja Podcast. Di Pokoknya segmen kedua. ya. Oke
Tribuners, kita lanjut lagi. Tadi masih membahas mengenai jerawat ya dok ya. Jerawat. Nah Oke, mungkin kita itu lanjut. bisa dilanjutkan Lanjut dok lagi. sampai Oke. detail pokoknya ya. Mengenai karena jerawat. permasalahan yang banyak itu di anak muda memang jerawat ya. Jadi karena anak muda ini tadi ya, jadi dia aktivitasnya banyak di Iya. luar, Kayak saya kemudian tadi. ya, Usia kemudian remaja ya, mulai nggak remaja. sadar, lupa sampai rumah tidur tadi ya, jadi Iya. banyak kotoran yang masih nyumbat yang jadinya menimbulkan peradangan tadi ya. Kemudian satu hal lagi tadi karena aktivitas kelenjar minyak yang berlebihan, nah ini bisa juga diakibatkan karena kondisi hormonalnya kita atau kondisi stres ya, misalnya di deadline nih selesai skripsi gitu ya, pantesan. selesai. Karena saya tiap hari berhubungan dengan deadline gitu. Disclaimer ya. Jadi stres itu Produksi tetap ngaruh minyaknya ya, dok, ya. produksi jerawat ya. Iya. Ini dengan stresor begini akan memproduksi kelenjar minyaknya banyak, Berlebihan. hormonalnya akan terangsang dan minyaknya akan Produksi berlebih. Berarti nggak perlu antri ya dok ya? apa jadi Udah punya minyak. lucu juga Mas. Karena saya ngalami sendiri tuh, lihat ya pemirsa ya. Ya memang karena nggak rajin ya. Nah, kan Iya. Tadi sumbatan-sumbatan. Sumbatan, Ya lanjut tadi dok. ya, lanjut. Nah, kalau ini tadi sudah ya, jadi ada sumbatan, ada bakteri yang tadinya nggak apa-apa jadi papa, kemudian adanya hormonal, dan satu lagi kalau ini tidak ditangani dengan baik, akibatnya apa? Jadilah akan meradang ke seluruh wajah. Iya. Tidak hanya satu begini ya, tapi Betul, jadi timbul merah-merah, nanah gitu ya. Mungkin meradang jadi gede, apa namanya keras gitu ya, namanya nodul. Nah ini sudah perlu perhatian sekali ya, karena kalau enggak nanti akibatnya adalah bukan jerawatnya tapi bekasnya. Nah bekasnya jadi apa nantinya? Muncul bopeng. Oh, Contoh aduh, lagi nih. lirik Ya. lagi. Contoh lagi. Langsung dilihat. Saya izin aja. Ya itu benar-benar. Ya Karena kan? Nah. kebiasaan dulu dipencet. Tuh. Karena kalau dipencet tuh puas banget Puas itu. ya, Terus keluarin. gitu loh, waduh gitu. Padahal itu salah ya. Iya. Oke. Itu jadi penanganan yang nggak benar ya, jadilah nanti muncul akibat jerawatnya sembuh tapi akibatnya tetap ya nggak bisa hilang Ya, gitu ya, jadi muncul bopeng, Apalagi dok? muncul apa lagi Kalau saya nih? lihat dokter Lucy nggak ada loh sama sekali. Heran saya, iri saya jadi. Ya, jadi selain bopeng biasanya muncul hitam-hitam Oh, ya, titik hitam itu ya. bekas jerawatnya itu Bekasnya. agak susah lah. Nah itu nanti yang akhirnya memunculkan insecurity ya, Ya. dok ya. Aku tadi makanya milih di sini. Kalau di kamera di sini kan nggak kelihatan. Oke, Ya, gitu. Strategi Tapi ya. kan harus disiasati ya kan. Angle-nya di mana Iya. nggak ditempel itu. Langsung Iya, apa namanya? Acnoplas. Acnoplas. Acne ya, acnoplas. Iya. Kadang malah ada yang beberapa pasien tuh ini apa malah nutupin pakai kayak concealer lah, foundation Ya. lah. Oh, dia tuh justru memperberat. Memperberat Oh, sebenarnya. iya, iya. Itu banyak. Sebenarnya untuk menyamarkan aja. Iya, dia intinya tuh pengen menyamarkan, cuman kan malah memperberat ya. Iya, malah nggak bisa bernafas Malah ya nggak karena bisa, makin iya. tertutup ya. Tambah tertutup. Mungkin Mbak Ruli pernah alami gitu? Ayo ngaku, pernah nggak nutupin jerawatnya pakai apa tadi? Nggak pernah. Acnoplas. Nggak Acnoplas pernah. nggak? Nggak pernah. Belum Foundation? pernah. Belum pernah? Nggak. Oh, Foundation, concealer. bagus lah. Saya kalau ada jerawat saya dimin aja. Nggak pernah saya. Pasti sering begini ya. Gemes ya soalnya. Oke. Jadi itu tadi ya dok ya. Jadi Perlakuan tiap hari ngaruh sekali ya. jangan sampai terlambat. Ya. Ya, jadi jangan sampai terlambat, segeralah ketahuilah masalahnya, datang ke tempat yang tepat Ya. gitu ya, supaya bisa diatasi dengan baik. Ya. Nggak perlu malu ya dok. Jangan malu. Soalnya kan banyak yang aduh malu nih mau ke dokter muka begini. Padahal itu sebenarnya malah sangat penting ya dok ya. Harus percaya diri, confidence. Nah, terus saya ini bahas masalah kepercayaan diri, confidence. Sebenarnya apa sih perbedaan confidence dan overconfidence? Nah, itu gimana? Kadang tipis ya tadi. Iya, Kayak tipis, dokter Lucy iya. tadi sempet loh. Iya. Kayak overconfident. Tapi enggak, ini kan buktinya wah, mulus sekali. Twitter mau jelasin. Pingsut. Kalau saya nih percaya diri itu berarti kayak kita ini udah memang kita punya kemampuan ya, kita punya kemampuan, kita punya sesuatu yang memang kita bisa sharingkan ke temen gitu ya. Udah paham kekurangan gitu ya dok. Paham kita punya lebih, kita punya kurang, kita bisa sharingkan. Tapi kalau over, ini sebetulnya apa ya?
aku tuh sebetulnya kurang gitu ya, sebetulnya nggak punya sebetulnya, tapi Memaksakan. dan satu membuat orang lain biar nggak nyaman dulu supaya aku tuh bisa kelihatan wah aku tuh lebih bisa gitu. Dan itu sering nggak disadari juga ya, dilakukan seseorang ya untuk justru menutupi kalau- kekurangan ya, gitu ya. justru kalau over confidence ini lama-lama jadi bahaya sebetulnya. Misalnya saya udah percaya diri kok, nggak usah perawatan, nggak usah apa-apa, saya udah kutilang tadi gitu ya. Sudah merasa itu tadi ya, Iya. memiliki Padahal sebetulnya mau belajar gitu ya. Padahal sebetulnya kalau tidak dirawat dengan baik, proses aging itu tetap berjalan. penuaan tadi ya. Berjalan. Jadi kalau kita nggak rawat, aging itu akan muncul mulai usia 25 tahun itu sudah mulai aging. 25 tahun. Iya, jadi ibaratnya kalau rumah gitu ya, tiang-tiangnya sokonya ini sudah mulai menurun produksinya. Jadi kalau sokonya ini kurang, Iya. akibatnya apa buat langit-langitnya ini lama-lama dia akan Betul. cekung. Nah, ambrol. Oke, ini filosofi sekali nih. Filosofi ya. Pakai analoginya soko ya. Tahu soko kan? Tahu. Tiang apa? Tiang. Joglo Tiangnya itu. rumah Nah, cagak. Cagak. Iya. Bahasa Koreanya cagak atau Ya. Ini kalau dokter itu pernah punya pengalaman nggak yang ada pasien kemudian yang dia overconfident atau mungkin malah tadi ya saking merasa cueknya ya sebenarnya saking merasa cueknya apa? dia kayak terkesan nanti mengintimidasi orang lain gitu ya. Aku merasa lebih gitu. Kalau saya sih ada sih pasien tuh yang bukan kayak gitu sih. Jadi dia tuh merasa telat untuk datang ke perawatan gitu. Oh, Ya malah karena merasa dia telat. ya tadi karena merasa dia tuh udah ya tadi mungkin over confidence ya. mungkin karena, pernah dengar ceritanya dokter Lucy yang 25 tadi penuaan ya, jadi dia merasa telat. jadi dia tuh udah Gara-gara dokter Lucy. jadi Berarti dia telat 15 tahun berarti. Usia berapa itu? 40-an lebih seperti kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh datang dengan flek-flek gitu. Saya nanya pernah perawatan nggak, pernah pakai apa, pelembab apapun nggak, sunscreen nggak sama sekali. Karena saya merasa tuh nggak ada apa-apa nih di wajah saya tuh nggak ada masalah gitu. Jadi saya tuh ngerasa telat dok datang ke perawatan tuh nyesel ya. Gitu. Jadi kalau ini sih sebaiknya sih dari dini ya dok ya, dari usia 25 tahun kan udah mulai penuaan kan, jadi aging semakin ya, semakin dini semakin bagus untuk merawat kulit. Artinya sebenarnya tidak ada yang terlambat ya? Ya nggak ada Untuk kata terlambat. merawat ya, Dok, iya. ya? Oke. Berarti tadi pasien dokter itu dengan usia itu masih tetap bisa diselamatkan gitu Masih ya. masih bisa menipis fleknya, lebih cerah juga, lebih suka juga, dia lebih senang gitu. Aku jadi ingat ini apa namanya Titik Puspa ya. Kita lihat maksudnya mereka kan apa yang melakukan perawatan ya. Kan macam-macam ya tergantung kebutuhan. Artinya kan usia segitu Ita Purnamasari ya. Ini apa namanya usia dokter Lucy. Ini. Enggak maksudnya. Seangkatan itu, Seangkatan betul ya. Maksudnya dengan usia segitu masih Sophia terlihat Lajuba, Yuni Syara itu ya. terlihat apa ya? Auranya masih muncul ya, kelihatan banget ya kalau mereka melakukan perawatan. Iya. Soalnya juga masih ada anak-anak yang usia muda 20-an juga gitu tuh, dia kulitnya bagus, kusam aja gitu kan, nggak ada jerawat, nggak ada apa-apa. Saya nanya, kamu nggak pernah pakai sunscreen? Nggak pernah. Kenapa ya? Ya nggak apa-apa, saya nggak pernah keluar gitu. Karena merasa Iya, nggak pernah keluar rumah. karena nggak gitu. merasa ada apa-apa gitu ya. Kasihan kulitnya, mumpung masih muda ya pakai untuk melindungi, karena kan sinar matahari yang paling banget. Setiap hari ya. Iya. Mungkin kadang cuma keluar rumah tapi kan kena kepapar Iya. setengah jam ya sama aja ya dok ya. Meskipun di dalam ruangan wajib pakai ya dok ya. Jadi boleh nggak nih lanjut nih? Monggo, boleh banget dokter. Atau mau minum dulu? Oh by the way ini dari kafe sebelah ya dok ya. Iya. Nah nanti kalau teman-teman kesini ke Nafa Green Plus ya, sambil ngabuburit bisa pesen di Cafe Aulay. Nah ini bahasa Prancisnya gimana Apa ya? baru yang bisa? Aduh, saya Coba. nggak bisa juga ini. Petit Paris Boulangerie. Gitu. Bener nggak dok? Petit Paris. Nggak susah. Susah ya. Itu Lidahnya lidah ya. Indonesia. Oke, dah. lanjut. Dok. Bacanya susah. Ya lanjut. Jadi mungkin perlu teman-teman ketahui bersama gitu ya. Jadi saya nyambung dari Intan tadi, kenapa kok
belum sadar menggunakan yang namanya sunscreen Ya, gitu ya. karena merasa tadi ya. Ya, padahal sebetulnya inti utama permasalahan kulit itu yang paling berperan itu adalah sinar matahari. Jadi sinar matahari itu kan ada sinar yang tampak dan Ya. ada yang nggak tampak gitu. Nah, Yang nggak- UV itu ya? Nah, yang nggak tampak itu sinar UV. Ya. Nah, yang nggak tampak itu kan yang Meiji Hibiniu. Oh betul ingat juga. Gitu kan. SD saya. Nah, yang Jangan nggak dulu tampak guru saya. Masih ingat nggak dok? Magic Biniu. Makasih dong. Itu melekat ya. banget. Oke. Jadi yang UVA, UVB, UVC. Ya. Kalau UVC sih masih aman ya karena Ya. masih ada ozon. Nah, UVA, UVB ini justru berefek yang banyak yang nggak baiknya di kulit gitu ya. Kalau UVA, UVB jangan salah persepsi gitu ya. UVA, UVB itu ada sepanjang hari. Kalau UVA ya, UVA itu dia entah mendung, entah hujan, Ya. entah panas gitu ya. Entah kita berada di ruangan, entah berada di luar, itu kita kena terpajang. Oke. UV UVA. A ya? Ya, A ya? UVA tuh bisa nembus kaca. Oke. Aku Kayak nggak kita naik sekarang motor ya. kok, aku naik mobil ya tetap aja. nggak pergi-pergi kok di dalam rumah ibu rumah tangga ya tetap kena Nah, itu karena ada banyak yang kaca. ngomong gitu Iya. ya. Oh, ternyata Mama banyak banyak gitu. yang kayak gitu. Nah kalau sinar UVB ini beda. UVB ini memang dia nggak sepanjang hari ada. Jadi kalau dia pagi masih intensitasnya masih rendah, tapi tengah hari dia terik, dia tinggi. Sore dia turun dan dia nggak nembus kaca. Nah efeknya ke kulit apa yang? Nah, beda. Jadi kalau B itu burning, gampang aja kan? Oh. Ingat-ingatnya. Itu burning. Burning. Karena dia hanya sampai di lapisan kulit yang atas. Oke. Nah, kalau yang A ini aging, gampang kan Ya, ngafalinnya? ya, ya. Waduh, Aduh. jadi dosen itu ya. Saya besok mau kuliah lagi lah biar bisa kayak dokter Lucy ya. Bisa di bagian apa Green Plus ini ya. Ya, jadi Ya. aging. Aging Nah, dan aging. B burning. Burning. Nah, yang A aging itu ya jadinya tadi muncullah pigmentasi, Kerutan muncullah gitu ya, kerutan, muncullah tumor-tumor jinak hitam-hitam yang nonjol-nonjol di Nonjol kulit. kecil-kecil. Oh, itu saya. Kadang-kadang jadi bertangkai gitu Oh, ya. iya, iya. Lihat saya terus itu. Iya sambil Contohnya gitu. sambil mengamati Edisi saja saya. kayak gini dok flek gitu ya. Mana? Kalau itu Oh, dari oke. A atau UVB Ya, kalau flek UVA, gitu. UVB bisa menyebabkan pigmentasi karena yang A kan pasti nembus lapisan atas dulu baru nembus lapisan yang bawah. Nah, UVA itu kan sampai yang bawah. Gitu. Jadi pasti sunscreen nembus nggak? dulu. Iya, setiap hari pakai. Tapi tetap aja udah. Nah, pakai Diulang. cara pakainya sudah bener apa Iya. enggak gitu Wah, ya. itu dia. Udah betul apa belum? Jadi pakainya Sunscreen itu harus diulang ya dok ya. harus diulang Wah, dan ini harus tebal. Agak nggak paham ini saya. Oke. Berapa jam? 3-4 jam. Jadi kalau kebanyakan ibu-ibu itu kalau misalnya muslim itu habis sholat itu nggak pernah pakai lagi. Tacap sunscreen. Nggak pernah dipakai lagi sunscreennya karena udah nggak kemana-mana, udah males gitu juga. Nah itu kesalahannya juga seperti itu. Karena nggak Kalau ngulang. misalnya nih pakai make up ya, udah pakai sunscreen, biasanya kan baru make up ya bedak. Nah, kalau misalnya harus diulang, itu ditumpuk di atas bedak itu nggak apa-apa sunscreen, atau harus dibersihkan keseluruhan? Gimana dok? Ketawa Soalnya ya. kan banyak dok. Kayaknya ini kasusnya banyak banget gitu ya. Hampir semuanya gitu ya. Mewakili banget loh. Mewakili banget itu ya Mbak Nuri. Oke. Sebetulnya kalau mau ditacap nggak dibersihin bisa-bisa aja sih ya. nggak masalah Nggak berarti masalah. Tapi sebetulnya kita sudah keluar, kita sudah ketemu dengan debu, dengan Ya. polutan gitu ya, yang nempel di sini, Ya. ya kan? Jadi lebih bagus ya kita bawalah paling nggak toner gitu ya. Kalau pergi-pergi, jadi bisa kita tuang di kapas, kita bersihkan dulu, kita usapkan, baru kita tacap lagi sunscreennya misalnya. Berarti baiknya Itu lebih memang bagus. harus Iya. kondisi muka bersih ya. Karena proses penyiapan ini penting. Ya jadi kita punya skincare, sudah beli ya kita punya. Tapi kalau cara pakainya nggak bener, Ya nggak ngefek Ya. ya. Ya, Oh, kurang oke. maksimal. jadi bisa juga menimbulkan masalah. Misalnya tadi kita belum bersihin wajah, kita sudah pakai moisturizer, kita sudah pakai sunscreen. Nah Nih. ini kan kotor, Polutannya belum masih siap nempel gitu ya. Iya. Jadi tahapannya ya harus pakai cleansing dulu gitu ya. Cleansing yang benar, baru nanti pakai tahapan selanjutnya, baru pakai sunscreen.
Saya catat di sini ya. Saya mulai habis ini saya akan Paham ya. Iya. Nanti kita coba lagi sebulan lagi jangan Iya. pangling loh ya. Kayak gitu ya memang ya. Ya, pokoknya monggo aja nanti sahabat Tribuners kalau mau datang, ketemu dengan kita, ngobrol-ngobrol dengan kita ya, Trinan ya. Dipersilakan jam berapa kita? Jam berapa, buka ya? Dokter? Jam 9 ya. sampai jam 6 sore. Oke, monggo silakan ya. Dan di jantung kota Jogja, yang luar Jawa aja tadi Konsulnya bisa sing online ya dokter ya. Silahkan nanti Mbak Ruri mungkin habis ini langsung jadwal gitu. Iya, nanti langsung ya dok. Udah ya, nanti lagi ya dok. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, ini kayaknya hampir ngabuburitnya hampir beduk ya nanti. Tapi Tribuners sabar dulu karena masih ada satu segmen lagi yang kita akan lebih luas lagi membahas soal mungkin treatment yang di Nava Green seperti apa ya. Terus bedanya Nava Green Plus dan enggak itu apa gitu. Terus tadi masih pertanyaan yang mewakili kaum Hawa. Kalau kaum Adam ini menyimak dulu ya. Karena tadi ya ternyata setelah itu harus benar gitu. Tapi ini memang apa sih stepnya ya dok ya. Jangan sampai salah step. Lu dok aku udah beli mahal-mahal gitu. Merek ini merek itu ternyata nggak ngefek. Kalau ternyata caranya salah. Itu ya. Oke Tribuners jangan kemana, kita akan lanjut lagi di podcast Tribun Jogja bareng Nava Green Plus. Halo Tribuners, balik lagi bareng Dr. Lucy dan Dr. Intan juga pasien Ruri ya. Saya pasien. Iya dok ya. Oh iya. Tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah bahas panjang lebar ya soal self confidence, overconfidence, terus bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri ya. Kemudian pengalaman Dr. Lucy dan Dr. Intan soal perawatan wajah. Bagaimana kemudian kita harus mengerti diri sendiri. Kita lanjut nih di segmen terakhir nih dok. Nah, Dr. Lucy tadi sudah nyinggung soal bagaimana kemudian seseorang melakukan perawatan tapi ternyata langkah-langkahnya, step-stepnya itu ada yang keliru gitu ya. Misalnya kayak tadi pakai apa tadi Mbak Rul istilahnya sunscreen. Ya. Sebaiknya memang harus dibersihkan dulu mukanya, kemudian dipakai lagi. Memang kesannya lah kalau saya ya memang kaum Adam itu kadang ribet amat sih, tapi memang ya ada upaya, ada harganya dalam tanda kutip hasilnya. Karena efeknya jangka panjang ya dok ya. Betul. Nanti biar kayak reonia biasanya kalau mau lebaran nih. Ini udah pede sekali dok kondisi nih. Ketemu teman-teman. Nah, ini mesti di WA grupnya paling getol ya. Ayo kapan reuni? Karena pede ya. Gitu ya dok ya. Kok kayaknya usianya berhenti gitu ya. Iya, betul. Yang lainnya jalan terus, dokter Lucy berhenti. Tapi jujur dok, pernah dikatain teman nggak sih kayak gitu? Rahasia. Iya. Enak ya. Misalnya kalau saya temennya dokter Lucy biasanya nyusul ya doknya. Lucy ini ayu terus sih gitu ya. Pernah nggak dok? Jujur dok? Jujur. Pernah Jujur apa adanya Jujur. ya. Pernah dok? Sering pasti dokter ya. Malu malah. Lalu saya. Karena dulu saya hitam. Oh iya, warna kulit itu sebenarnya bisa berubah karena dijaga ya dok? Iya, jadi bisa berubah tapi nggak berubah jadi Signifikan putih. gitu ya. Cuma Medeni malah bersih nanti gitu ya. menakutkan nanti ya. Oke. Karena dijaga tadi ya dok. Ya. ya. Bersih, Dulunya nggak tidak ngerti kusam. apa-apa ya, sekarang pakai sunscreen ya. Jadi itu berubah kan. Oke. Nah kalau usia seperti Mas Yuda itu, apakah masih bisa dok? Sebentar, kok saya berapa saya itu coba? 25 Tidak ada loh. kata terlambat tadi. Oh, iya kayak dokter Intan tadi ya. Tapi jujur Tidak ya, ada 30 ke terlambat atas lah ya. Kita perawatan. sebut usianya 30 ke atas. Nah memang kata dokter Intan tadi ada pasien yang merasa terlambat gitu ya. Ya. Nah yang paling awal dilakukan apa sih? Kayak saya aja contohnya gitu. Usia saya 30-an gitu. Dengan kondisi seperti ini. Kira-kira treatment kan mungkin usia saya laki-laki ya, atau pria itu ya masalahnya hampir sama lah ya. Misalnya kayak dulu kebiasaan dipencet jadi ada apa istilahnya itu? Bopeng. Apa bisa dikembalikan terus apa biar nggak sering-sering muncul yang gede-gede gini gimana? Gimana dok itu dok? Dokter Lucy lah ya kalau usia saya segini ya. Oke. Wah dokter Intan maunya yang ini milenial pasiennya ya. Oke gimana? Jadi kalau buat kaum Adam, Ya. ya, kaum
Dan ini nyebutnya kaum Adam Iya, ya. kamu ada. Kaum Adam ini biasanya pengen yang lebih simpel. Nah, betul. Ya kan, nggak mau ribet, nggak mau Ya. apa ya lapis demi lapis Iya. satu A B C Iya, gitu iya. nggak mau. Jadi Betul. pengennya simpel. Ya kalau simpel ya paling tidak tiga Ya. langkah gitu Apa ya. itu? Bersihkan, gitu Ya. ya. Bersihkan, kemudian pakai moisturizer. Yang ketiga lindungi. Pakai oke. apa? Pakai sunscreen. Oke. Paling nggak 3 langkah itu. Bersihkan. Bersihkan, ya kan, pakai Moisturizer. sabun. Ya. Ya kan, pakai ya. sabun yang benar. Pakai sabun tuh jangan pakai sabun mandi, apalagi Nah, sabun itu dia. batangan gitu ya. Kameramen Beda. saya tuh sering ya gitu. Ya. Kalau habis Sekalian itu pakai mandi khusus gitu ya. Nah, ini pakai sabun mandi. ini mungkin perlu tahu juga Ya, ya. ya. Jadi sebetulnya pakai sabun mandi Ya. itu kurang tepat gitu ya buat Oke. wajah ya, karena apalagi sabun yang batang gitu ya. Oke. Nah, ini kan karena batang ini kan pH-nya pH basah. Oke. pH basah tuh pH di atas 7. Ya, ya. Padahal kulit kita ini pH-nya sekitar 4,5, 5,5 gitu ya. Jadi lebih cenderung agak asam. Sehingga kalau dikasih basah, nah yang namanya skin barrier atau lapisan pelindung kita yang paling depan, sebagai garda paling- depan kita ini akan paling rusak di permukaan gitu ya. ya. Oke. Nah, Jadi kalau untuk akibatnya kalau rusak apa gitu ya. Nah, kalau garda depan kita ini rusak, lapisan skin barrier kita ini rusak, akibatnya kita nggak punya pelindung, moist kita ini kurang. Air banyak yang keluar. Jadi dehidrasi. Dehydrated skin jadinya. yang menimbulkan kerutan itu nanti Ya, maksudnya. awalnya sih kering, ya kan, lama-lama jadi kayak kerak ngelupas gitu ya, gatel, kering, lupas, lama-lama jadi pedih gitu. Kalau kondisi seperti saya ini, menurut dokter gimana? Maksudnya mending gitu ya, meskipun dengan tadi ya, apa namanya, yang kadang-kadang bersihin, kadang-kadang enggak gitu. Ya, jadi cowok ya cukup tadi bersihkan wajah dengan baik. Tadi kan sudah ya, Ya. sabunnya yang kayak apa. Jadi sabunnya kita sesuaikan dengan kondisi pH kulit kita Oke. wajah ya. 4,5 sampai 5,5 pH-nya. Jadi supaya nggak merusak skin barrier. Nah setelah itu akan lebih bagus dilanjutkan menggunakan yang namanya skin toner. Karena fungsi toner. skin toner ini bisa mengembalikan misalnya ada pH yang agak berubah Oke. misalnya. Dan dia juga skin toner ini berfungsi untuk melengkapi atau menyelesaikan misalnya masih ada tersisa kotoran yang menempel di kulit. Nah setelah itu baru pakai yang namanya krimnya, pelembabnya atau serumnya, tergantung jenis kulitnya kayak apa gitu ya. Oh, masing-masing orang Beda-beda kita sesuaikan. Jadi kalau berminyak tetap perlu pelembab iya, tapi pelembabnya biasanya kita pilihkan yang seperti apa gitu ya. Jadi semuanya adalah perlu pelembab. Berikutnya adalah sunscreen. Kenapa? Karena semua permasalahan kulit ini ujung-ujungnya penyebabnya adalah sinar UV. Yang tadi ya, Iya. A dan B tadi ya. Yang B yang Aging serem ya. dan burning. Burning ya. Yang A itu yang aging. Ya, burning itu tadi yang bikin kalau suka naik gunung ya, Ya. biasanya ya. Merah, Mbak Ruri juga ya. kemudian jadi pigmentasi. Bahkan sampai apa? Terbakar ya. Ya awalnya terbakar. kan merah pasti, lama-lama jadinya hitam. Hmm. Hitamnya nggak apa-apa kalau rata ya, jadinya hitam manis. Nah, Pengen kalau nggak dokter. rata itu loh. Bisa juga. Iya ya. Jadi kalau hitamnya sedikit mending gini aja ya terus ya. Kalau rata sih oke, Iya, suka iya. ya. Oh, suka yang hitam manis itu. Oke. Itu tadi ya. Saya mau kalau untuk membersihkan muka, stepnya kan biasanya kan kalau ada pakai milk cleanser dulu, Ya. kemudian facial wash. Ya. Nah kadang kan banyak yang males tuh, harus 2 kali. Nah menurut dokter, kalau suruh milih nih Idealnya. antara dua Ya. itu, Yang bener lebih lah baik ya. yang mana? bener. Ya. Jadi kalau tadi cowok sebetulnya nggak perlu milk cleanser. Karena apa? Berarti langsung milk cleanser facial wash atau aja orang ya? sekarang banyak orang pakai micellar water, ya kan? Nah ini adalah untuk make up removal sebetulnya fungsinya utama. Karena apa? Karena make up ini adalah basisnya basis minyak, sehingga harus dihapusnya juga pakai yang berbasis minyak, yaitu milk cleanser atau micellar water. Ya, ya. Tapi kalau orang tidak make up, cukup dengan facial wash, Oke. gitu Pembersih langkahnya. muka aja ya. Iya. Berarti Facial kalau wash, lanjut toner. ya untuk Tapi kalau- kaum Adam sebenarnya pakai Kalau facial lengkap, wash aja cukup. 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 Tapi kalau lengkap bermakeup ya harus tadi 3 step, pakai milk cleanser atau micellar water, facial wash baru toner. Ya, berarti saya perlu milk apa tadi?
Ini cleanser. Ini cleanser. Kalau habis manggung. Iya betul. Manggung. Saya Habis sering pakai. sih dulu saya. Kayak banget sih. Udah pensiun ya Pak? Belum sih, nggak laku. Belum. Belum Sebentar itu lagi, ya. karena Doa pandemi ya, ya. doa soalnya itu jangan ya Kan amit-amit harus ya. sambung. Iya betul betul. Wah terima kasih nanti pertama yang nanggap dokter Lucy udah. Oke. Nah apa namanya dok? Itu tadi berarti pentingnya kemudian melakukan treatmentnya. Dan belinya di Navagreen Plus. Nah kalau kesini, nah, apa aja sih yang bisa dilakukan teman-teman yang mungkin tadi ya merasa perlu perawatan bahkan tidak langsung treatment juga boleh ya tadi Boleh. konsultasi dulu. Boleh. Sudah yakin sepakat Ya. menentukan perawatannya ini baru mulai. Apa saja sih dok yang bisa dilakukan di sini? Mungkin dokter Rina mau Intan, jelasin? silakan. Mungkin membantu para tribuners untuk Ya. mengenali jenis kulit ya. Soalnya kan banyak juga nih yang belum paham sebenarnya jenis kulitnya itu Betul. seperti apa. Dan mungkin Ya, bisa dijelaskan Ya, bagaimana jenis kulitnya emang ada beberapa macam. Ada yang kulitnya berminyak, itu dia cenderung rentan ke jerawat, pori-pori besar, komedo, dan memang kelihatan tuh minyaknya banyak kalau dipegang seperti Ya. itu. Kemudian ada kulit kering yang gampang kerut, gampang flek juga ya, kasar gitu rasanya. Kemudian ada yang kulit normal itu juga dia normal aja sih, nggak ada keluhan apa-apa, paling kusam sama komedo sedikit lah gitu, masih normal. Dan kulit sensitif itu yang gampang gatel, kering, gampang Yang mungkin kalau di iritasi, sinar mata iritasi ya, gampang merah. kena matahari sedikit langsung merah gitu. Ya, seperti itu juga. Kadang tuh pasien itu merasa dia sebenarnya jerawat, tapi dia tuh rasanya tuh, dok ini tuh saya kulitnya kering gitu, padahal dia jerawat Ya, gitu. ya. Sebenarnya kan kok jerawat emang karena dia oily kan sebenarnya, kok nggak ini banget gitu kan. Ya jadi memang perlu konsultasi yang bener-bener sih ke yang bisa Ahlinya ya. Jadi tidak menentukan sendiri padahal dia Ya. salah gitu Kadang sebenarnya. ya jujur ya, saya juga pernah tuh, karena sekarang kemudahan teknologi ya, mungkin Mbak Rui juga pernah tuh googling ya, jujur ya, googling gitu kan, oh ternyata kulitnya begini. Terus karena saya ini ada kenapa pengalaman. ya gitu. Kadang iya, kulitku ada. tuh cenderungnya kering tapi kenapa banyak jerawat? Oh iya, karena memang tidak sesuai atau dia salah ininya, diagnosanya. Dan pilih skincare-nya pun kadang asal tergoda. Ya itu. Ya mungkin karena orang Tergoda sekarang iklan disebutnya ya. itu Oh betul. circle. Circle saya seperti ini, merasa temennya pakai ini cocok, kita Ya, ikutan ada pakai. banyak yang Soalnya seperti saya itu. pernah ngalami dong. Ada satu produk gitu kan, saya pengen tampil ini ya, charming gitu ya, dok ya, di depan kamera. Pakailah saya produk ini. Memang ada efeknya karena dibilang, wah Mas Yuda sekarang shiny, wah pede ya. Glowing gitu ya. Oh pede gitu, serius ini jujur. Terus kemudian setelah sebulan atau lebih ya, ternyata produk yang saya pakai ditarik. Karena mengandung mercury. Nah ini saya langsung shock gitu ya. Saya baca ternyata mercury itu gini bisa kanker dan sebagainya. Waduh. Alhasil sampai sekarang saya nggak pakai apa-apa. Meskipun masih ganteng tapi ya itulah itu. Masih over beruntung ya. confidence. Jadi Efek gimana dok? merkuri itu bisa Ya. hilang nggak sih dok? Bisa Nah, itu membersihkan tadi. nggak dari Ya, tubuh? itu dok, gimana dok? Karena kan banyak nih ya dok ya produk-produk yang kemudian dijual nyon sewu ya, mohon maaf ya, dijual online kemudian apa namanya legalitasnya itu tidak terkontrol gitu. Karena ya kan banyak sekali ya dok ya kemudian sampai ke tangan-tangan seperti saya yang pengen satset itu tadi ya. Satset instan itu Instan, kemudian konsumsi. Nah ini Instan. gimana dok? Sebaiknya gimana? Iya. Iya instan dan kadang cuma baca-baca testimoni atau review dari blog sekarang kan banyak banget ya dok ya. Nah, padahal kulit kita itu kan beda-beda. Mungkin si blogernya jenisnya berminyak, kita makanya kering. tadi, Iya. Ya sekarang muncul banyak ya, ribuan skincare di mana-mana. Pabrik ini buat, pabrik yang lain Iya. buat, macam-macam, pokoknya semua mengedepankan komposisi yang dengan iming-iming bisa begini Iya. dengan waktu yang cepat, Iya. ya instan, bla bla bla. Nah, kita perlu hati-hati, jangan mudah tergoda gitu ya, jangan mudah tergoda. Kita harus pastikan dulu ini produk aman apa enggak. Ya. Paling gampang cara tahu aman apa enggak, kita pasti lihat dia ada
notifikasi dari BPOM nggak? Oke. Ya, Ya kan ada notifikasi Itu paling BPOM. mudahnya dulu ya. Paling mudah dulu. Filter pertama ya. Betul. Karena kalau ada BPOM notifikasi NA-nya, nomor NA-nya pasti sudah memenuhi standar yang BPOM punya gitu ya. Oke. Pasti tidak mengandung yang namanya tadi yang Mas pakai Mercury. Ya. Pasti nggak ada itu. Ya. Karena BPOM pasti sudah memfilter semuanya ini. Jadi kalau keluar notif dari sana berarti pasti itu sudah komposisinya aman. Ya. Minimal itu dulu ya. Minimal itu dulu. Selanjutnya dok. Nah selanjutnya terserah Saya- Anda. Kayaknya dokter Lucy seneng ya rasa gitu ya. Karena pakai sembarangan gitu ya. Makanya gemes pengen gitu Iya. tadi. Ya habis inilah ya dok, tolong ini. Oke, Terus, setelah Dok. kita tahu oh ada nomor notifikasinya nih gitu ya. Nah setelah itu biasanya kita lihat apa sih komposisinya, Ingredientnya di situ ingredientnya ya. apa sih gitu ya. Kadang kalau orang awam susah ya. Ya. Ini ingredientnya apa? Aku nggak ngerti Ya, ini buat karena apa bahasa gitu Latin ya ya. kadang ya. Iya, kita nggak ngerti ini buat apa, cocok apa nggak buat Ya. kita. Nah karena itulah makanya kita ada. Betul ya. Kita terbuka untuk konsultasi dan konsultasi ini tidak bayar, ini nggak bayar, gratis, Free, benar-benar free ya, gitu Dok? Free atau kemarin? Free. Oh pernah ya kemarin ya. Oh ini pasien beneran loh ternyata. Pasien beneran ya. Oh iya. Ya kan daripada kita milih sendiri yang kita nggak ngerti Ya, ya, ya. dan nanti ada apa-apa kita nggak bisa komplain kemana karena gitu kan ya. resikonya nggak bisa Iya, kita nggak tahu. dipertanggungjawabkan ya. Ya. Kemarin komplain kemana Mas Yuda? Saya komplain ke teman saya. Yang ngasih rekomendasi. merekomendasikan. Dan jawabannya ya santai aja dia. Ya kan aku nggak tahu. Oke. Ya, makanya mending kok datang ke tempat yang Ya. bener-bener kita jelas, ngerti, ya. jelas ngerti, ketemu dengan siapa, Ya. dokter, bisa ngobrol, konsultasi, apa sih jenis kulit saya Ya. ini dok, sehingga krim apa sih yang cocok buat Cocok, saya, sesuai permasalahan saya gitu ya. Kemudian nggak harus mahal kok Ya. gitu ya. Banyak produk itu yang apa ya berefek baik tapi nggak mahal. Jadi Ninava Green ini adalah bahannya natural, berkualitas, ya kan, aman, harganya terjangkau. Jangkau. Iya kemarin Hasilnya saya Dengan testimoni dong. pelayanan yang prima. Gimana ya. testimoninya? Coba. Kemarin Testimoni rasain ya. perawatan apa sih kemarin? kemarin apa dok ya? PRP. PRP ya. PRP itu apa dok? PRP itu ambil darah, kemudian dipisahin plasmanya yang growth hormonnya tinggi. Darah kita? Darah kita. Diambil, terus dipisahin? Plasmanya, Ya. terus disuntikin ke itu Bagian. semuanya, bagian Oh semuanya. pantesan tambah cantik sekarang ya. Ini udah berbeda belum dok sama 2 minggu yang lalu ya? Udah lumayan ya. Udah ya. Gimana kamu Bisa ini ya. Mbak Ruri merasa lebih percaya diri nggak sih setelah melakukan perawatan itu? Testimoninya dong. Testimoninya itu Ada bedanya otomatis nggak? ya. Otomatis ya? Iya karena kan kita tahu tuh plasma itu sebenarnya apa dan fungsinya buat tubuh itu Dijelasin apa. sama dokter Intan? Iya jelas pasti dijelasin dengan detail. Jadi dari situ saya bisa yakin kemudian kan otomatis mensugesti ya. Jadi saya makin percaya diri. Oh, gitu ya, Dok, ya. testimoni langsung ya ini ya. Iya. Saya bisa nggak dok? Itu plasma bisa ya? Oke. Susu buat bopengnya bagus. Oh iya. Kenceng banget loh di lambung. Nanti khusus dokter Lucy nanti yang nyuntik ya. Waduh ini serem saya. Sekarang juga banyak kok Mas laki-laki banyak yang perawatan Iya, juga iya. kok. Itu berarti untuk apa sih istilahnya? Memperlambat aging atau itu untuk memperbarui Ya, sel jadi apa kulit? plasma yang kayak growth factor, faktor pertumbuhan yang merangsang sel kita ini tumbuh sel baru, tumbuh kolagen, ya kan, jadi kolagen remodeling sehingga apa? Yang tadinya kurang apa ya, kurang kenceng, kurang glowing, gitu ya, bisa tadi yang tadinya bermasalah bopeng jadi bisa tumbuh, jadinya nanti lama-lama bisa jadi nutup gitu. iya, Oh saya mau dok. rata gitu. Habis ini Dan itu sangat aman ya dok karena itu kan dari darah kita sendiri ya. Tapi bener Mbak Ruri juga gitu ya merasa kemarin, maksudnya mungkin Efeknya berapa lama dokter? Apa ya? Efeknya Seminggu, setelah 2 disuntik minggu. itu? Masing-masing ya. masing-masing. Oh yang beda-beda ya. dirasakan setelah itu mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Kalau Cuma kalau respon. flek yang di sini memang kelihatan banget. Ya berkurang. Yang Agak kemarin ya, tipis berkurang. ya, Oh. agak menipis. plasma yang tadi ya dok ya. Oke menarik sekali ya. Ternyata ya artinya ini kemudian memang apa kayak Mbak Ruri kalau belajar yoga ya kemudian tubuh itu sebenarnya menjadi apa ya istilahnya pengobat penyembuh ya. Cuma kan karena di dunia medis akhirnya kemudian ditemukanlah teknik-teknik
untuk pengobatan tadi ya. Nah, selain dari dalam, dari luar Betul. itu juga wajib karena kan sinar matahari setiap hari Tadi menerpa. A sama B saya jadi waduh, saya harus kemana-mana bawa itu ya sunscreen Iya, ya. wajib bawa. Nanti saya bilang produser biar disiapkan ridersnya ya, kalau kita syuting di luar ya. Siapa yang bilang Dokter Lucy? Iya. Wajib. Wajib ya. Oke. Aduh, nggak sabar nih. Oke, gimana? Pokoknya menjaga kesehatan kulit itu wajib ya. Ya, ya. Wajib. Nah ini kalau secara simpel dan sederhana, tanpa apa ya, tanpa wah kamu bagus nih, soalnya kamu pakai skincare A, skincare B. Nah sebenarnya cara-cara simpel itu apa dok? Yang tadi ya, Langkah-langkah sederhana untuk menjaga perawatan Iya. kulit. ya, yang harian aja lah Iya, gitu. harian aja ya. Jadi semua skincare sebetulnya bagus ya kan. Sebetulnya Asal tadi ya ada labelnya tadi ya, Dok, ya. Kalau topi itu ngaruh nggak sih dok? Soalnya teman Ngaruh, saya itu ngaruh, ada ngaruh yang banget. setiap hari itu pakai Iya, topi. ngaruh. Jadi oh ngaruh ya? Oh, untuk topi. mengurangi Iya, panca dan untuk sinar mengurangi. matahari itu selain yang kita tempelkan gitu. Jadi secara fisikal payung, topi ini akan kacamata mengurangi gitu ya. panca dan iya. Oh, oke. Ngaruh tapi Ngaruh ya? Bener, saya makanya saya pakai topi terus. Topi. Masker gitu ya. Sekarang semuanya. Masker tapi kalau nggak dibersihin kan kotor juga. Iya. Oke. Menarik sekali nih ya. Jadi apa nambah wawasan bener ya ini yang ngobrol di Nafa Green Plus ya. Apalagi kalau konsultasi gitu. Nah, caranya gimana, Dok? Langkah simpel tadi ya. Iya. Ya, jadi langkah simpel tadi yang pertama kali adalah proses pembersihan tadi, cleansing. Karena fungsi cleansing adalah mempersiapkan kulit kita ini untuk menerima produk berikutnya, ya kan? Sekaligus untuk membersihkan tadi dead cell, kotoran, debu, polutan yang tadinya nempel di kulit kita, ya kan? Dibersihkan. Setelah dibersihkan berarti kita sudah siap nih untuk menerima produk selanjutnya. Kita pakai serum atau pakai krim untuk melembabkan. Ya kan? Setelah itu jangan lupa langsung ditimpa dengan yang namanya sunscreen. Setelah sunscreen baru boleh kita pakai bedak. Kalau nggak jerawatan. Tapi kalau lagi Lirik saya jerawatan, lagi ini. kalau nggak jerawatan, Ya. kalau lagi jerawatan jangan pakai bedak. Oh, gitu jangan. ya. Diusahakan nggak jangan pakai memperberat bedak. tadi Iya, ya? karena lebih menyumbat Tertutup lagi. ya. kayak tadi ya Iya. ditutup sama pakai foundation gitu ya lagi jerawat. Lagi jerawatan malu, foundationnya tebel. Nah, Nih, Makanya disarankan, sebenarnya Tribuners nggak sabar ya pengen ke Nafa Green Plus ini. Caranya gimana, Dok? Kalau mau janjian atau konsultasi Janjian. langsung datang aja atau Bisa harus by phone reservasi gitu. dulu atau gimana? Gimana, Dokter Intan? Bisa datang langsung ke klinik Nafa Green Plus di Jalan Abu Bakar Ali Ya. atau lewat WA. Di WA dulu ya. Di boleh? WA dulu. Oh ya, nanti ya nomornya biar disebutin. ada. di sini ya nanti ya. Biar ditulis. Iya, nanti disebutkan dituliskan Ya, di sini. ada bisa konsultasi by WA, nanti kirim foto. Tapi fotonya tadi tanpa filter ya. Jangan lupa gitu. Nanti kasih Filternya. filter, cantik semua ya. Dokternya yang susah nih, bingung Susah, nih mau gimana. ngapain lagi ya? Kasih filter kucing. Jadi bener-bener yang harus bener-bener close up dan alami, jadi nggak pakai Alami. filter ya langsung Biar tahu kondisi. biar tahu kondisinya. Nah untuk apa perawatan dok, usia yang direkomendasikan itu sebenarnya usia mulai dari berapa? Ya minimal 12 tahun lah ya. Oh, 12 12 tahun tahun sudah remaja ini bisa. sudah Remaja mulai udah mulai treatment jerawat harusnya. toh. Karena Bisa ya. mulai apa ya? Tadi hormonal, Ada hormonal. bergejolak, menstruasi, Ya. muncul masalah. Kita Dia ada juga anak ini ya banyak SMP keluar. gitu, anak SMP masih Banyak yang SD kesini itu ya? kalau memang udah jerawat ya kita bisa treatment. Oke, berarti umur 12 tahun sudah bisa, Bisa. konsultasi ke Nafa Green Plus ya. Bisa banyak kok. Oke, Ada nah buat beberapa ya. Tribuners yang mungkin anak remajanya bermasalah bisa langsung datang ke sini ya dokter Iya, ya. bisa. Nggak perlu takut, aman ya. Atau mungkin buat nggak anak-anak ya. bermasalah juga bisa Iya, Iya. bisa. Ya. Tadi Justru Karena jangan lebih baik. bisa bermasalah. Iya. Untuk Lebih baik. mengantisipasi ya. Iya, betul. Ya. Oke, nah saya penasaran nih. Kalau untuk kaum Adam nih, banyak nggak sih yang ke Nafa Green Plus? Banyak. Berapa persentasenya? Biar saya juga ada temennya nanti Ya, kalau ditanyakan kalau temen. banyak juga kok yang Ya, perawatan kalau gitu. dibuat statistik 20% lah kira-kira. 20%? Iya. Oke, banyak juga ya. Jadi sudah mulai sadar ya. Ya, Jadi opa-opa ini sudah mulai sadar. Tapi jangan ini ya dok, kemudian keterusan standar Iya. gantengnya itu Ya, kayak kayak opa, opa. yang Iya. putih ya. Kalau di putih ya kayak
kameramen saya tadi dilabur aja gitu. Dilabur tahu ya dok? Tahu lah. Dokter Intan tahu nggak dilabur? Tahu ya dilabur ya gitu ya. Iya, Di semen putih itu. Gitu karena Putih kan tapi memang- cuma wajahnya aja Ya, ya. betul. Saya kan banyak ya dong ya krim-krim yang dijual bebas itu Betul, mungkin yang kan yang mereka dipakai mencari- dioles langsung Nah, putih. yang penting itu justru bahaya. Iya. Jangan Tapi sampai putih tergiur mukanya dengan doang kan instan. bahaya ya. Nanti malah putih terus ini toh. Sebagian tuh serem ya. Karena Bang. kalau yang instan tuh pasti ada sesuatu gitu ya. Jadi kalau menggunakan skincare tadi sudah melihat apa yang tadi nomor notifikasinya ada, kemudian jangan tergiur yang instan. Jadi kita harus apa ya, prosesnya. proses, Proses, ya. konsisten pakai, teratur gitu ya. Pasti akan berubah. Sebulan 2 bulan pasti ada perubahan pastilah. Ya. Tidak ada yang instan ini. Nggak ada yang instan. Kecuali mie ya. Nih, ya betul. Duh, jadi tambah lapar. Goreng ini. Ini dokter. Oke, habis ini kita Favorit ke kita. Barmindo ya. Oke, terakhir nih dok. Jadi kalau mau perawatan udah teman-teman silahkan ya langsung ke Nafa Green boleh, by WA silahkan dan ada medsosnya yang bisa untuk apa namanya dok Oke ya. di Ada. Instagram ada ya Instagram silahkan. ada. Nanti Nafa Green Plus. dituliskan aja ya. Ya, dituliskan gitu kan. Nah, silakan teman-teman nanti mengakses ya Mbak Ruri ya. Dan sudah ada testimoni langsung dari pasiennya. Coba di close up, Nah, bener loh. Saya tadi nyari Saya besok celah lagi ya. untuk membalas Dokter Lucy itu nggak ada sama sekali. Gitu. Oh, ada ya. Nggak ada dok. Oke. Terima kasih banyak ya Dokter Lucy dan Dokter Intan atas sharingnya ya sore ini menemani Tribuners ngabuburit ya. Dan Mbak Ruri mungkin ada yang mau ditambahkan dulu sebelum kita closing. Sebagai Nanti aja saya kalau pas mau ini perawatan lagi nanti lagi ya? konsultasi langsung sama Wah. dokter Intan atau dokter Ini Lucy perlu ya. saya garis bawahi ya. Iya. Jadi perawatan itu nggak kayak kalau kita misalnya kita udah berumah tangga, mertua mau datang, kita bersih rumah gitu ya. Oh, instan gitu ya, baru Kita bersih sibuk rumah, gitu ya. jangan. Nggak bisa ya Kemudian dok setelah ya. mertua pulang, kita malam. Dulu gitu ya dok ya? Iya soalnya zaman sekarang itu ya banyak juga yang ibu-ibu ya mohon maaf ya. Mungkin males ya terus ngapa aku udah ngurusi awakku, Udah aku payu. payu Oh, gitu loh gitu ya. dok. Nah, Oke. itu Itu yang kurang ya. benar. iya. Kurang pas gitu. Ya, mentang-mentang itu ya sudah apa usianya udah lanjut dan tadi. sebagainya itu ya. Jangan sampai begitulah ya. Masih bisa kok ya. Saya aja semangat nanti dok ya. Ya, yang penting harus rutin ya, Ya, teratur ya. karena perawatan itu sudah merupakan kebutuhan. Ya. Jadi bukan kita nggak tergantung, tapi kebutuhan kita kayak kita minum, kayak kita makan gitu, itu butuh. Setuju. Apalagi aktivitas manusia sekarang modern ya, super cepat ya. Perpindahan sana sini pasti kena sinar matahari terus. Yang ada UVA dan UVB. Cocok ya? Saya udah ambasador Nafa Green cocok ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi ya. Ini obrolan seru. Nanti kita ulang lagi lah di episode selanjutnya lebih cari tema yang lebih apa namanya Seru lagi. ya dok ya. Tapi jangan kaget ya, saya nanti beda ya. Oh, iya. Jadi Sombong ya. kayak Sombongnya sekarang opa-opa dulu. nanti dok. Oke. Teman-teman Tribuners terima kasih banyak ya sudah menyimak podcast Tribun Jogja bersama Nafa Green Plus ya. Ada Dokter Lucy dan Dokter Intan. Pokoknya semangat terus ya dok menghadapi pasien-pasien yang mungkin kayak saya ini sok maidu juga gitu ya. Jangan digalain gitu ya. Mas itu kan keluarga kita ya. Wah mantap sekali. Iya. Biar nyaman ya harus dianggap keluarga Harus, ya. Jadi pokoknya kita ini memperlakukan semua ini sebagai keluarga kita. Kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu tuh, ya kita nggak akan memperlakukan seperti itu Ya, gitu ya. oke. Pokoknya ini family ini ya oriented ya di Nafa Green ya. Nyaman untuk family. Ajak anak juga bisa. Anak-anak Ada, bisa. ruangannya luas. Terus tadi kalau Ada mau restonya, betul kalau ada makan di resto. atas. Ini ada. Mau nunggu antrian bisa Nah, sambil ini kopi ya. makan nanti kenyang Ini terus kopi malah apa ngantuk, dawet? Dok. Dok? Kuahnya Kopi ya. dawet. Kopi teman-teman, ini kopi. Soalnya kalau udah hawa-hawa beduk itu kan yang seger-seger ya. Lagi tadi nyebut Halusinasi ya? Indomie goreng tadi ya. Waduh enak banget itu. Oke, matur suwun, sehat selalu, semangat selalu. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu lagi Terima ya. kasih sampai ketemu di perawatan selanjutnya ya dokter ya. Oke, Tribuners itu tadi obrolan seru bareng Dokter Lucy dan Dokter Intan di Nafa Green Plus ya.
ya. Saksikan terus program podcast Tribun Jogja di 2 kanal kami, di Tribun Jogja Official di YouTube dan di fanspage Facebook Tribun Jogja. Dan memang benar kecantikan itu datangnya dari dalam hati, tapi jangan lupa imbangi dengan perawatan diri. Begitu kan, Dok? Iya. Dan jangan lupa bahagia. Oh Wah, iya, itu kunci utama ya. Tentunya perawatan diri di Nava Green Plus. Begitu? Oke. Iya. Ya, Terima kasih. Selamat dan siang. Selamat sore. Iya, sore. Ke bawahnya Iya, beduk. ke bawahnya. Beduk ya, Soalnya bahasanya belum beduk. makan. Iya. Jadi ke bawahnya masih siang. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papa.